Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat tipis di perdagangan Rabu dan memangkas penguatan dengan kembali bergerak di level 17.700-an per dolar Amerika. Rupiah spot bergerak menguat tipis di Rabu siang pada pukul 12:10 waktu Indonesia Barat di level 17.718 per dolar Amerika Serikat, menguat tipis di 0,03%. Sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,20% ke posisi 17.670 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika pada pukul 9 waktu Indonesia Barat melemah tipis di 0,01% ke posisi 98,905 dan melanjutkan pelemahan di 0,09% di perdagangan sebelumnya. Rupiah mendapatkan ruang sebenarnya untuk menguat seiring berlanjutnya pelemahan dolar Amerika di pasar global. Tekanan terhadap dolar Amerika muncul setelah Departemen Keuangan Amerika berencana mengadakan pembelian kembali obligasi jangka panjang yang memicu kekhawatiran pengikisan terhadap nilai tukar dolar Amerika. Penurunan imbal hasil obligasi serta meredahnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed turut membebani dolar. Pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga di September 40,1%, turun dari sekitar 55% di sebulan sebelumnya. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 17.714 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan melemah tipis di 0,09% di 17.709 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 20.655 rupiah, pound sterling di 24.172 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,37 rupiah. Ke informasi komunitas, harga emas cenderung stabil di tengah penantian data inflasi terbaru Amerika Serikat. Harga minyak kembali melanjutkan pelemahan di tengah muncul harapan baru Selat Hormuz dapat kembali dibuka. Sementara harga batubara melemah di tengah Indonesia menyiapkan bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai beroperasi 1 Januari 2027. Harga emas cenderung stabil di Rabu pagi waktu Asia di tengah penantian investor terhadap data inflasi Amerika Serikat. Data tersebut akan menjadi petunjuk penting mengenai arah kebijakan suku bunga The Fed. Diketahui, suku bunga yang lebih rendah cenderung mendukung harga emas karena emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil bunga. Mengutip Reuters, harga emas spot nyaris tidak berubah di level 4.654,17 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya harga emas sempat menyentuh level tertinggi dalam lebih dari 3 bulan di perdagangan Selasa. Harga minyak dunia kembali melemah sekitar 2% di Rabu pagi waktu Asia di tengah muncul harapan baru Selat Hormuz dapat kembali dibuka, menyusul dimulainya kembali pembicaraan antara Iran dan Oman terkait pengelolaan jalur strategis tersebut. Mengutip Reuters, harga minyak Brent berjangka turun 1,78 dolar Amerika atau 2% di 86,80 dolar Amerika per barel. Sementara harga minyak WTI Amerika turun 1,49 dolar Amerika atau 1,8% ke 80,87 dolar Amerika per barel. Kedua harga acuan tersebut sebelumnya telah anjlok lebih dari 3% di perdagangan Selasa. Harga batubara melemah di Selasa waktu setempat. Berdasarkan data perdagangan, harga batubara Newcastle kontrak September 2026 melemah 0,9 dolar Amerika ke level 138,4 dolar Amerika per ton. Mining.com menyebutkan pelemahan harga batubara terjadi di tengah Indonesia tengah menyiapkan bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai beroperasi 1 Januari 2027. Bursa tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pengaruh terhadap pembentukan harga komoditas yang menjadi kekuatan ekspor Indonesia. Diketahui, Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk batu bara termal, minyak sawit, dan nikel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Minyak WTI melemah
lebih dalam di 2,32% di 80,35 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,30% di 16.944 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,04% di level 2.364 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,91% di level 4.853 ringgit Malaysia per tonnya. Dan mengawali perjumpaan, kita akan coba update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan pelemahan semakin dalam di atas 1% pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 1,07% di level 6.429.426, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini mengalami fluktuatif dengan volatilitas yang sangat tinggi. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.507.142. Beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami koreksi dalam ke level 6.422. Kemudian berbalik menguat ke zona hijau dengan intraday tertinggi menembus di level 6.532.171. Kemudian di penutupan sesi pertama pada siang tadi ditutup melemah. Memasuki perdagangan di sesi kedua sempat memberikan harapan indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau. Namun pasca berbalik ke zona hijau, indeks harga saham gabungan di 2 jam jelang penutupan langsung berbalik kembali ke zona merah dengan mengalami koreksi yang cukup dalam saat ini di atas 1%. Saham-saham yang menjadi pemerat datang dari saham-saham perbankan big cap. BBCA melemah di 0,78% di 6350. Kemudian BMRI melemah di 1,19%, 4150. BBRI melemah maksud kami di 1,57% di 3130. Sementara untuk posisi BBNI hari ini berbalik melemah di 0,27%, 3670 setelah menguat ke 3.700 secara intraday. Kemudian saham-saham dari konglomerasi TPIA memperdalam posisi koreksinya di atas 5%, 1895. Bumi juga menambah porsi pelemahan di 4,64% di Rp185 per sahamnya. Antam secara intraday naik signifikan ke 3290, berbalik melemah ke 3150, melemah di 1,25%. Kemudian Cuan menambah porsi pelemahan hingga 6% ke 775. Aman juga menambah porsi pelemahan di 2,2% di Rp4.400 per saham. PTRO juga melemah di 4%, 4.900. ISAT juga menambah porsi pelemahan di 5,32% di 2.490. Sementara saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau justru memangkas dari sisi penguatannya pemirsa. Ada DSSA melemah di 1,98%, secara intraday sempat menguat di 2% di Rp1.080 per saham. Kemudian juga posisi dari BRMS hari ini juga menguat ke 760, saat ini bergerak flat di 730. MDKA secara intraday menguat di atas 4%, saat ini memangkas pelemahan di 1,69% di Rp3.010 per sahamnya. Kemudian JAR hari ini juga memangkas dari sisi pelemahan usai melesat ke 3580, 3250, tertekan di 2970 hari ini. Dan BRPT juga menambah porsi pelemahan di 4,57% di Rp17.80 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.